Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhalisya dengan NIM 220404502004 dari kelas A, Prodi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan membahas materi tentang ragam bahasa, lisan maupun tulisan. Pertama, saya akan membahas tentang pengertian ragam bahasa dan laras bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, lawan bicara, orang-orang yang diajak bicara, dan menurut medium pembicaraan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ragam bahasa diartikan variasi bahasa menurut pemakaiannya, topik yang dibicarakan, hubungan pembicara, teman bicara, dan medium pembicaraannya. Laras bahasa adalah kesesuaian antara bahasa dan fungsi pemakaiannya. Laras bahasa terkait langsung dengan selingkuh bidan atau homestyle dan keilmuan, sehingga diperoleh laras bahasa ilmiah dengan bagian sub-sub larasnya. Pembedaan di antara sub-sub laras bahasa seperti dalam laras ilmiah itu dapat diamati dari penggunaan kosakata dan bentukan kata, penyusunan frasa, klausa, dan kalimat, penggunaan istilah paragraf, penampilan hal teknis, dan penampilan kekhasan dalam wacana. Selanjutnya, faktor penyebab timbulnya ragam bahasa. Yang pertama, faktor budaya. Setiap daerah memiliki perbedaan kultur atau daerah hidup yang berbeda. Yang kedua, faktor sejarah. Setiap daerah memiliki kebiasaan atau adat istiadat dan bahasa nenek moyang sendiri-sendiri dan berbeda-beda. Yang ketiga, faktor perbedaan demografi. Setiap daerah memiliki dataran yang berbeda, seperti wilayah di daerah pantai dan pegunungan. Wilayah pegunungan biasanya cenderung menggunakan bahasa yang singkat, jelas, dan dengan intonasi volume suara yang besar dan tinggi. Jenis ragam bahasa. Ragam bahasa yang dicakup ke dalam ragam lisan dan tulisan ialah ragam bahasa yang dilihat dari cara berkomunikasi. Yang pertama, ragam bahasa lisan. Ragam bahasa lisan adalah suatu ragam bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap atau organ of speech. Dalam ragam bahasa lisan, kita harus memperhatikan beberapa hal seperti tata bahasa, kosakata, dan lafal dalam pengucapannya. Yang kedua, ragam tulis. Ragam tulis adalah bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Dalam rangka bahasa tulis, kita harus memperhatikan beberapa hal seperti tata cara penulisan atau ejaan, di samping aspek tata bahasa dan pemilihan kosakata. Ragam tulis. Adapun contoh ragam tulis yaitu ragam bahasa teknis, ragam bahasa undang-undang, ragam bahasa catatan, dan ragam bahasa surat. Selanjutnya, ciri-ciri ragam tulis, yaitu tidak memerlukan kehadiran orang lain, adanya unsur gramatikal yang dinyatakan secara lengkap. Kelebihan ragam bahasa tulis, yaitu informasi yang disajikan bisa dipilih oleh sang penulis untuk dikemas menjadi media atau materi yang lebih menarik dan menyenangkan, dan umumnya memiliki kedekatan antara budaya dengan kehidupan masyarakat. Selanjutnya, kelemahan ragam bahasa tulis, yaitu alat atau sarana yang dapat memperjelas pengertian seperti bahasa di sana tidak ada. Akibatnya, bahasa tulis pun harus disusun secara sempurna dan juga tidak mampu menyajikan berita secara lugas dan jujur. Ragam lisan. Contoh ragam lisan meliputi ragam bahasa cakapan, bahasa pidato, bahasa kuliah, dan bahasa panggung. Adapun ciri-ciri ragam lisan yaitu memerlukan kehadiran orang lain, unsur gramatikal tidak dinyatakan secara lengkap, terikat ruang dan waktu, dan dipengaruhi oleh tinggi rendahnya suara. Selanjutnya, kelebihan ragam bahasa lisan, yaitu dapat disesuaikan dengan situasi, faktor esensi, dan faktor kejelasan. Selanjutnya, kelemahan ragam bahasa lisan, yaitu berisi beberapa kalimat yang tidak lengkap, penutur sering mengulangi beberapa kalimat, tidak semua orang bisa melafalkan bahasa lisan dengan benar, aturan-aturan bahasa yang dilakukan tidak formal.
Selanjutnya bisa dilihat di sini sumber referensi yang telah saya gunakan. Itulah materi yang saya paparkan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.